Semangat pagi di hari Sabtu 6 Februari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa. Anggota keluarga Allah memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan sabda hari ini menggunakan istilah Jawa sebagai tema dan judulnya Ojo Rubuh Gedang. Gedang yang dimaksud di dalam ungkapan ini adalah pohon pisang. Pohon pisang adalah salah satu tanaman yang berbatang lunak. Pangkalnya besar, akarnya kecil-kecil, daunnya lebar, dan buahnya menggantung pada satu sisi. Karena keadaan yang seperti ini menyebabkan pohon pisang mudah miring atau bahkan bisa sampai roboh. Apalagi jika tanahnya lembek dan sedang ada angin dan hujan yang menyerang. Anggota keluarga Allah, jika diperhatikan dengan seksama, setiap pohon pisang miringnya berbeda-beda sekalipun berada dalam satu kebun yang sama. Ada yang miring ke kanan, ada yang miring ke kiri. Ada yang miring ke utara, ada yang miring ke selatan, ada yang miring ke timur, bahkan ada juga yang miring ke barat. Apalagi jika buahnya lebat menggantung pada satu sisi. Ada yang tetap berdiri miring seperti akan tumbang, tetapi disangga atau tersangga oleh pohon pisang lain di sekitarnya. Namun ada juga yang harus dibantu dengan dibuatkan penyangga dari tiang bambu yang sekalipun batangnya lebih kecil, namun dia lebih kuat menyangga dari pohon pisang tadi karena menahan beban berat dari buahnya. Anggota keluarga Allah, ojo rubuh-rubuh gedang memberikan pengajaran agar manusia jangan hanya ela-elu, hanya ikut-ikutan saja. Ada angin ke utara, ikut ke utara. Ada angin ke selatan, ikut selatan. Ada angin ke timur, ikut ke timur. Ada angin ke barat, ikut ke barat. Hidup bagaikan hanya mengikuti pendapat orang lain, hanya mengikuti arus, tidak berpendirian. Dan hidup hanya ela-elu. Apalagi jangan sampai roboh karena omongan, karena ucapan atau perbuatan sendiri yang salah atau tidak baik. Anggota keluarga Allah, Yesus di dalam karyanya sebagai anak domba Allah pernah memberikan teladan hidup yang tidak hanya rubuh-rubuh gedang. Leksionari bacaan Injil hari ini memberi catatan yang bisa kita pergumulkan bersama. Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai 14 demikian. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya.
Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Demikian kesaksian Injil Matius. Anggota keluarga Allah, sebelum peristiwa penyembuhan tangan yang mati sebelah, Yesus sudah mendapat teguran dari orang-orang Farisi. Di dalam perikop sebelumnya, khususnya ayat 2, menyatakan kepada kita, Matius 12 ayat 2, melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Apa yang dilakukan oleh para murid sehingga orang-orang Farisi menegur Yesus dan para murid? Pada waktu itu hari Sabat, para murid memetik bulir gandum dan memakannya karena lapar. Terkait dengan hukum yang keempat di dalam 10 hukum Tuhan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Para ahli Taurat dan pemimpin agama Yahudi telah membuat aturan turunan berupa apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Di antaranya yang tidak boleh dilakukan adalah bekerja terkait dengan bidang pertanian. Dari menabur, membajak, menuai, memberkas, mengirik, menampi, meniup, memetik, sampai memanggang makanan tidak diperkenankan. Bekerja yang terkait dengan pakaian, dari menggunting, melayang, menyisir, mewarna, memintal, menenun, menganyam, menjahit, menarik, dan lain sebagainya, itu juga tidak diperbolehkan dilakukan pada hari Sabat. Berikutnya bekerja terkait dengan peternakan, dari memburu, menyembelih, menanggal kulit, menggarami kulit, menggores kulit, memotong kulit, dan lain sebagainya, itu juga tidak diperbolehkan dilakukan pada hari Sabat. Pada bagian berikutnya, bekerja yang terkait dengan bidang lain seperti menulis lebih dari 2 pucuk surat, membangun dan merobohkan rumah, menyalakan api, dan lain sebagainya, itu juga tidak diperkenankan dilaksanakan pada hari Sabat. Sedangkan beberapa hal yang boleh dilakukan pada hari Sabat, seperti melepaskan dan memberi makan minum bagi ternak piaraan, bidan membantu kelahiran, memadamkan api saat kebakaran, dan lain sebagainya, itu masih diperkenankan. Untuk itulah, saat para murid memetik dan memakan bulir gandum, para Farisi sebagai ahli Taurat dan bagian dari para pemimpin agama Yahudi memberikan teguran. Namun kemudian Yesus menjawab dengan menggunakan dasar kitab suci yang menceritakan tentang Daud dan tentaranya yang masuk ke dalam rumah Allah dan memakan roti sajian yang sebenarnya tidak boleh
dimakan oleh orang awam, termasuk oleh Daud, kecuali hanya imam yang boleh makan. Atau dalam kitab Taurat, para imam melanggar aturan Sabat di dalam bait Allah, namun dinyatakan tidak bersalah. Bukankah salah satu aturan hari Sabat yang tidak diperbolehkan karena ditambahkan oleh para pemimpin tadi adalah menyembelih, memotong hewan korban, menyalakan api, itu suatu larangan. Dan bukankah para imam ketika mempersembahkan korban di hari Sabat sebagai persembahan, mereka menyembelih binatang dan mereka menyalakan api untuk membakar korban tersebut. Artinya para imam melanggar aturan Sabat tersebut, cuman tidak dipersalahkan. Anggota keluarga Allah setelah peristiwa, para murid memetik dan memakan kulit gandum. Yesus kemudian masuk ke dalam rumah ibadat orang Yahudi. Entah secara kebetulan atau disengaja, yang pasti di dalam rumah ibadat itu sudah ada seorang yang mati sebelah tangannya, tidak bisa digerakkan. Mungkin kalau zaman sekarang seperti orang yang sakit stroke atau sakit lumpuh yang tidak bisa menggerakkan bagian tubuhnya. Jika membaca ayat 10, dikatakan demikian. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Melihat dari ayat 10 ini, kemungkinan besar yang terjadi. Mengapa ada orang yang mati sebelah tangannya pada waktu itu di bait Allah pada hari Sabat? Merupakan settingan atau bagian dari rencana orang-orang Farisi untuk menjebak dan kemudian mempersalahkan Yesus. Maka Yesus kemudian memberikan jawaban kesaksian di dalam ayat 11 demikian. Jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Anggota keluarga Allah, domba adalah binatang ternak yang merupakan harta kepemilikan bagi orang Yahudi. Mungkin karena itulah, karena domba merupakan harta kepemilikan, maka pada hari Sabat diperbolehkan untuk memberi makan atau minum, bahkan menyelamatkan ketika domba terperosok. Kalau dilanjutkan di dalam ayat 12, dinyatakan Yesus demikian. Bukankah manusia lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Manusia lebih berharga daripada domba yang menjadi harta kepemilikan. Manusia mempunyai posisi yang lebih tinggi di hadapan Allah daripada domba yang dipersembahkan sebagai persembahan korban. Maka Yesus pun kemudian menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya tadi. Demikian Yesus tidak hanya sekedar rubuh gedang di dalam keyakinan dan penerapan hukum Tuhan. Yesus telah memberikan teladan dalam iman dan keyakinan. Teladan itu berupa selalu belajar memahami kitab suci hingga tahu tentang sejarah iman dan maknanya bagi hidup. Tidak hanya belajar tetapi kemudian tidak paham apa-apa. Belajar dan kemudian paham tentang sejarah iman dan maknanya bagi hidup manusia.
Sehingga pada saat diperhadapkan dengan permasalahan atau peristiwa yang sulit, senantiasa juga dimampukan untuk tidak bingung, tidak mudah putus asa, dan kemudian bisa menyikapi keadaan dengan baik dan benar. Dengan demikian, beriman, percaya tidak hanya rubuh gedang. Anggota keluarga Allah, jika saat ini kita semua manusia di muka bumi ini sedang menghadapi badai hidup berupa pandemi COVID-19. Sebisa mungkin, jangan hanya karena mengikuti peraturan dan ajakan, entah dari pemerintah, entah dari siapapun untuk penanggulangannya. Misalnya, yang saat ini sedang ramai di Jawa Tengah. Hari Sabtu dan Minggu di rumah saja. Atau peraturan lain tentang 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, ataupun 5M karena ditambahkan dengan mengurangi kerumunan, dan lain sebagainya. Memang baik dan tidak salah jika kita mengikuti anjuran dan peraturan pemerintah tersebut. Akan tetapi, akan lebih bermanfaat, akan lebih bermakna jika tidak hanya rubuh gedang, asal mengikuti. Bagaimana caranya? Caranya tidak lain dan tidak bukan. Kita harus selalu belajar, memperkuat iman. Setelahnya, kita juga perlu belajar memahami apa makna, apa tujuan, apa kelebihan dan kekurangan dari setiap peraturan, himbauan dan ajakan dari pemerintah atau dari siapapun di dalam penanggulangan pandemi COVID-19 tersebut. Hingga tatkala kita menerapkan aturan, yang terjadi bukan karena takut sanksi, tetapi semua dilakukan karena kesadaran hati yang meyakini kuasa perlindungan Tuhan. Demikian juga di dalam ibadah, entah secara online virtual ataupun onsite tatap muka, dilakukan memang berdasarkan protokol kesehatan, tetapi bukan hanya karena mengikuti aturan rubuh gedang, tetapi kesadaran hati yang memang aku butuh kebaikan, sehingga keyakinan dan peribadahan kita kepada Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan, tidak pernah putus karena kita memang anggota keluarga Allah, orang-orang yang percaya akan kuasa Allah. Tuhan memberkati bagi semua anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur atas teladan Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah, yang tidak hanya rubuh gedang di dalam berkeyakinan. Kita akan menyatakan keyakinan kita dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Kristen BMGJ 81, Nderek Gusti. Kejumenang panutan tetap setia tukang janji dan mikir keribetan kenyawaku jokwatir pasti tane wakin ser tutpuri salaminyo ing satindae Gusti. Kula mesti nderek Gusti
ngertoskeun Injil suci datan ajring sangsara wit Gusti nganti kula nyawaku kuwatir Gusti tane wakin sir tutpuri o salaminyo ing satindae Gusti kula mesti nderek Gusti babarken sepiwlasnya ring sagung titahing bumi dimen samya raharja nyawaku kuwatir Gusti tane waking sir tutpuri o salaminyo ing satindae Gusti kula mesti nderek Gusti ngestoken dawuh ati lamun wonten kang nyatroni nadya kula tresnani nyawaku kuwatir Gusti tane waking sir tutpuri o salaminyo ing satindae Gusti Kita berdoa bersama. Puji syukur dan terima kasih kami haturkan atas teladan yang Engkau berikan, di mana kami harus menguatkan dasar keyakinan kami menyikapi kenyataan hidup di dunia ini. Memang tidak mudah menjalani hidup di dunia, namun ketika kami mempunyai prinsip dan dasar keyakinan yang kuat, seperti yang dilakukan Yesus Kristus, boleh menghadapi semua permasalahan kehidupan dengan tenang dan menyelesaikannya karena kasih penyertaan Tuhan nyata di dalam hidup ini. Menyerahkan aktivitas kami hari ini, apapun yang kami jalani, apapun keadaan kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, Engkau menolong menopang kami. Bahkan tatkala kami, anggota keluarga Allah, mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit, baik sakit penyakit yang sudah ada dalam tubuh kami, sakit penyakit menaun, sakit penyakit yang sesaat ada dalam tubuh kami, ataupun dampak COVID, biarlah kasih setia-Mu tetap ada bagi kami semua. Ya Allah kehidupan, kami tak berdoa dan memohonkan berkat bagi anak-anak kami di usia pendidikan, dengan segala kesulitan yang ada ketika suasana pandemi harus melakukan pelajaran jarak jauh. Tuhan berkuasa sepenuhnya untuk kebaikan dan kehidupan anak-anak kami. Sekarang kami tak berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan segala kondisi dan keadaan. Memohonkan kebijaksanaan yang hanya dari Tuhan saja. Menyerahkan kehidupan para medis yang menjadi garda paling depan suasana pandemi dengan segala kondisi dan keadaan, dan biarlah bersama-sama dengan masyarakat membangun kehidupan bahu-membahu, menggapai damai sejahtera Tuhan boleh terjadi dengan sungguh. Program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk kehidupan, kebaikan semuanya tetap dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Allah kehidupan, kami sekarang tetap berdoa untuk teman-teman saudara kami yang mengalami penderitaan karena bencana yang mereka alami dengan kondisi apapun. Biarlah kasih setia-Mu tetap ada dan dukungan melalui anggota keluarga Allah yang Tuhan pakai pun tetap dirasakan menjadi kebaikan bagi keadaan apapun. Itu doa kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dan hanya di dalam Kristus kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin.
sekarang melanjutkan kehidupan dengan mewujudkan keyakinan iman yang sungguh tidak hanya rupu-rupu gedang, membawa berkat yang diperintahkan Tuhan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.